Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Penting, honorer tak bisa isi pendataan non-ASN langsung secara mandiri. Simak penjelasannya. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Kali ini kita akan memberikan informasi seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website soloraya.com. Informasinya yaitu penting, honorer tak bisa isi pendataan non-ASN langsung secara mandiri. Simak penjelasannya. Berita soloraya.com, ketika mengisi data dalam portal pendataan non-ASN, honorer tidak bisa melakukan pengisian secara langsung. Hal ini karena ada aturan yang harus dipatuhi oleh tenaga honorer jika ingin ikut serta dalam pendataan non-ASN. Tidak semua honorer bisa ikut serta dalam pendataan dari BKN. Aturan tersebut tercantum dalam peraturan Menpan RB yang menyebutkan kriteria honorer yang bisa ikut pendataan. Oleh karena itu, keputusan pendaftaran tenaga non-ASN ada di tangan instansi pemerintah terkait di mana pihak instansi pun harus mengikuti ketentuan Menpan RB. Atas aturan tersebut, pendaftaran pertama hanya bisa dilakukan oleh instansi. Barulah setelah itu, honorer bisa melengkapi data-data dalam portal pendataan non-ASN. Adapun honorer yang tidak bisa melakukan pendataan dari tahap awal, bisa jadi karena instansi belum mendaftarkan di portal pendataan tersebut. Maka dari itu perlu dipahami alur pendataan yang harus dimulai terlebih dahulu oleh instansi terkait tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, instansi atau admin atau operator mendaftarkan tenaga honorer yang ada di lingkungannya. Adapun tenaga non-ASN yang bisa didaftarkan adalah yang masih bekerja. Selain itu, honorer yang bisa didaftarkan juga harus memenuhi persyaratan pendataan yang tertuang dalam peraturan Menpan RB nomor B/15-M.SM.00/2022. Yang kedua, dalam proses pendaftaran tenaga non-ASN, pihak instansi wajib melakukan verifikasi dan validasi data honorer tersebut sehingga dapat dilengkapi oleh honorer terkait. Yang ketiga, hingga batas waktu yang ditentukan, instansi wajib melakukan finalisasi. 4. Selain melakukan pendaftaran pertama untuk pendataan ASN, instansi juga harus mengunggah SPTJM Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai tahap akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah instansi melakukan tugasnya seperti di atas, barulah tenaga non-ASN bisa melengkapi data-data yang diminta pada sistem pendataan tenaga non-ASN. Alur pendataan yang harus diperhatikan oleh tenaga non-ASN atau honorer adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga non-ASN bisa segera membuat akun pendataan setelah didaftarkan oleh instansi masing-masing. Yang kedua, tenaga non-ASN selanjutnya dapat melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi, dan melengkapi riwayat kerja. Pastikan juga setiap data dan dokumen yang diunggah sesuai berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam sistem pendataan. Yang ketiga, setelah data sudah diisi secara lengkap dan benar, tenaga non-ASN bisa melakukan pencetakan hasil resume berupa kartu pendataan dan non-ASN. Yang keempat, pelengkapan riwayat oleh tenaga non-ASN langsung akan selesai ketika instansi menyatakan finalisasi. Pendataan harus diisi langsung oleh ASN yang bersangkutan agar jika ada data yang keliru bisa segera diperbaiki. Dengan pendataan ini, non-ASN bisa melakukan konfirmasi keaktifan dan melengkapi data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Proses pendataan akan ditutup pada 30 September mendatang. Setiap instansi wajib mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan pada kanal instansi masing-masing. Sedangkan tenaga non-ASN diarahkan untuk memeriksa pengumuman tersebut. Jika tidak terdata, maka dapat mengajukan usulan pendataan. Demikian informasi yang bisa kami share dan kami berikan ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas.
Terima kasih, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.